wasura Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ananda sholat? Hadir. Ananda Rafa? Ananda Isma? Ananda Nora? Anakku yang berbahagia, pagi hari ini saya lihat apakah kalian sudah tiket? Sudah. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, yaitu tanah air Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, hiduplah Indonesia. Tunjukkan semangat kalian. Coba tes. RI.NU Al-Amin Brilian. Berimu dan beriman. Jos, jos, jos. Al-Amin. Jos. Al-Amin. Jos. Al-Amin. Jos. Anakku, apakah kalian tahu kitab sucinya umat Islam? Apa? Al-Quran. Siapa yang setiap hari membaca Al-Quran? Saya. Berapa jumlah kitabnya Allah? 4. 4. Oh, 20. Ada yang 3. Oke, karena kalian masih bingung, karena ini adalah pembelajaran tentang rukun iman, yaitu iman kepada kitab Allah. Nanti kalian akan pembelajaran tentang kitab-kitabnya Allah. Anak-anakku, untuk pembelajaran pada hari ini agar kita fokus dalam pembelajaran, ya, jadi harus ada tujuan. Ya. Nah, diantaranya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks bacaan iman kepada kitab-kitab Allah, peserta didik mampu menganalisis pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan tepat dan benar. Sebagai umat muslim yang baik, kita harus percaya akan kitab-kitab Allah, termasuk kitab Al-Quran yang biasanya kita baca setiap hari. Nah, kita harus paham nanti kalau kita membaca Al-Quran, apa yang kita terima, kita akan bahagia dunia dan akhirat, karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Anak-anak, kegiatan pada hari ini kita akan dipandu dengan LKPD, di mana LKPD nanti meliputi kalian membaca LKS, setelah itu ada melihat video, dan nanti ada sesi pertanyaan termasuk diskusi, dan terakhir nanti ada presentasi. Nah, kalian nanti ketika proses pembelajaran, Pak Sukron selaku guru akan dicatat sebagai catatan dan nilai untuk keaktifan. Di sini kalian bisa mengamati atau membaca buku, ya, literasi. Kalian membaca buku untuk sebagai pelajaran. Silakan dibaca LKS yang sudah kalian bawa. Setelah kalian membaca LKS, kira-kira adakah pertanyaan yang kalian belum pahami?
Coba. Ada berapakah kitab Allah itu? Kitab Allah itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 4. Kalau masih bingung nanti kalian baca lagi dan melihat video bentuk kelompok. Nah, nanti akan mengadakan diskusi antar kelompok dan kalian sambil menyimak video ini. Kalian nanti merangkum apa yang ada dalam video tersebut. Ya, coba ayo membuat kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Asal dirubah. Ayo. Kita simak materi berikut. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Beriman kepada kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Di dalam kitab suci Al-Quran disebut bahwa terdapat kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah, kitab Taurat berarti dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan atas sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, ketua kelompok habis ini mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman ketiga. B. Secara bahasa kitab berarti perintah atau ketentuan tertulis. C. Menurut istilah. Siapa yang mau bertanya? Ya. Kitab-kitab Allah rukun iman berapa? Rukun iman ketiga. Ya, rukun iman ketiga. Siapa lagi yang mau tanya? Isma. Kitab Allah ada berapa? Yaitu ada 4. Iya. Kelompok 1 sudah presentasi. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kembali. Berikutnya kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Sang juara. Keren ya. Alhamdulillah untuk anakku yang berbahagia. Nah, di sini beriman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, di sini secara bahasa kitab berarti perintah atau ketentuan tertulis seperti Al-Quran, Zabur, Injil, semuanya itu adalah berbentuk kitab atau tulisan. Menurut istilah adalah kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi atau Rasulnya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, ini iman kepada kitab Allah yaitu mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul ada 4. Yang pertama yaitu Taurat, diturunkan pada Nabi
keberadaan kitab-kitab Allah? Ya, kita harus iman ya. Nah, yang pertama itu meyakini bahwa kitab Allah benar-benar diturunkan oleh Allah, bukan buatan makhluk lain kayak manusia, nggak bisa buat kitabnya. Nah, yang kedua, membenarkan ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini dan membenarkan bahwasanya kitab Allah itu memang benar, terutama Al-Qur'an. Yang ketiga, mengerjakan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu dikerjakan, diperintah dan hukum Allah, dan menjauhi segala larangannya. Itu ya pembelajaran tentang rukun iman. Siapa yang sudah merangkum pembelajaran yang tadi dari awal hingga akhir? Saya. Oh iya, silakan Muhammad Soleh. Iman kepada kitab Allah yaitu mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. LKS halaman 37. Itu kalian kerjakan secara mandiri ya. Bagaimana pendapat kalian pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Asik apa tidak? Asik. Semangat? Semangat. Nah, Pak Sukron sudah mengirimkan tugas buat PR dikerjakan di rumah ya. Kalian bisa buka di grup WA. Di situ ada tugas buat kalian dikerjakan di rumah. Minggu depan kalian kumpulkan ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari Pak Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.